Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Harunisa Sopan dari kelas A2E2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep SIA yang terdiri dari 3 siklus, yaitu revenue cycle, expenditure cycle, dan payment cycle. Mari kita bahas yang pertama, yaitu revenue cycle. Apa sih pengertian dari revenue cycle itu? Siklus ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa lain dan pengumpulan pembayaran yang berkaitan. Siklus ini umumnya mencakup sistem alokasi yang meliputi entry pesanan pelanggan, penagihan, piutang dagang, dan pelaporan penjualan dagang. Revenue cycle atau siklus pendapatan yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Aktivitas dasar dari revenue cycle yang pertama adalah entry pesanan pelanggan yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan akan dicatat dalam dokumen pesanan penjualan yang berisi nomor barang, kuantitas harga, dan syarat penjualan lainnya. Selanjutnya adalah persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan antar perusahaan atau B2B dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum proses. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan barang. Langkah berikut adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Agar pelanggan dapat menginformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman, akurasi proses ini sangat penting karena apabila catatan persediaan tidak akurat dan sesuai dengan kondisi terakhir, pelanggan bisa saja kecewa ketika terjadi penundaan tidak terduga dalam pemenuhan pesanan mereka. Aktivitas dasar yang kedua adalah pengiriman atau shipping. Proses pengiriman mencakup 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan dan mengirimkan pesanan tersebut. Departemen bagian penggudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah penagihan atau billing. Aktivitas dasar ketiga siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Penagihan dan pembaruan piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh 2 fungsi terpisah dalam departemen akuntansi. Yang keempat adalah penagihan kas atau cash collections. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas. Kasir, orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Berikutnya adalah tujuan dari revenue cycle. Tujuan utama dari revenue cycle yaitu menyediakan barang di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bagian yang terkait dalam revenue cycle diantaranya adalah bagian pemesanan, keuangan, pengiriman, gudang, pengemasan, dan akuntansi. Berikut adalah flowchart mengenai revenue cycle. Kemudian yang kedua adalah expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Pengertian dari siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. 4. Memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. Selanjutnya adalah aktivitas dasar dari expenditure cycle. Yang pertama, aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. 3. Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli. 4. Aktivitas persetujuan faktur dari supplier. 5. Aktivitas
aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dokumen yang digunakan pada expenditure cycle antara lain adalah dokumen purchase requisition, sumber dokumen, dokumen receiving report, dokumen voucher package, dokumen purchase order, faktur pembelian, dan dokumen pengeluaran kas. Berikut adalah flowchart dari expenditure cycle. Siklus yang ketiga adalah finance cycle atau siklus penggajian. Hal yang cukup penting dalam suatu perusahaan salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam peningkatan kinerja suatu perusahaan dan juga sebagai penyangga utama dalam penggerak organisasi dalam usaha tujuan perusahaan. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan memberikan gaji yang sesuai kepada setiap pegawai. Sistem penggajian yang baik dapat membantu pengguna dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dengan baik dan dapat mempermudah proses penggajian tersebut. Untuk mendukung proses penggajian agar terhindar dari kecurangan atau penyalahgunaan, mereka sangat diperlukan adanya pengendalian internal terhadap proses penggajian. Sistem penggajian yang telah terkomputerisasi dapat membantu perusahaan dalam memproses data dengan cepat, mudah, dan dapat mendukung pengendalian internal dengan adanya hak akses validasi sistem. Informasi yang tepat waktu dan informatif juga sangat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Menurut Mulyadi, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, jumlah biaya gaji yang menjadi setiap pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode tertentu, dan rincian unsur dari biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi berlaku. Selanjutnya adalah bagian yang terkait dalam siklus penggajian, yaitu karyawan, HRD, pencatat waktu, direktur, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Bagian sistem penggajian terdiri dari prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, dan prosedur pembayaran gaji. Kemudian adalah prosedur penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. Aktivitas penting yang dilakukan manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaruan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan penggajian adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji, penyesuaian gaji karyawan. Lalu, perbarui tarif dan pemotongan pajak, yaitu memperbarui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. Selanjutnya, validasi data waktu dan kehadiran. Skema pembayaran yaitu bagi karyawan yang mendapatkan pembayaran per jam, maka perusahaan memakai kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan pegawai dan waktu keluar untuk setiap giliran kerja. Berdasarkan kartu ini diperoleh informasi tentang jumlah jam kerja yang diperoleh oleh karyawan semasa waktu pembayaran dilakukan. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi yaitu agar lebih efisien proses pencatatan gaji karyawan. Selanjutnya adalah mempersiapkan penggajian, yaitu pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut. Lalu, membayar gaji. Pembayaran daftar gaji yaitu pada perkembangan ini, sistem pembayaran gaji untuk karyawan telah dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan bersangkutan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak ilegal dilakukan. Kemudian, hitung kompensasi dan pajak yang dibayarkan perusahaan. Kalkulasi kompensasi dan pajak yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir adalah keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain, yaitu membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Selanjutnya adalah flowchart dari finance cycle.
siklus.